Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 pendekatan kelompok, begitu ya. Perkenalkan, saya Dwi Rosanti dengan NIM terakhir 010. Saya Nur Amarah Bila, NIM 025. Saya Bendera Sedubawa dengan NIM belakang 012. Oke, dalam video ini kita akan menyajikan praktik pendekatan kelompok, begitu ya, konseling pendekatan kelompok dengan teknik behavioristik. Nah, dengan kasus dua anak ini adalah anak yang suka membolos, begitu, sehingga ditangani dengan salah satu pendekatan behavioristik adalah kontrak perilaku. Oke, saksikan dalam video next. Lo ngerti gak sih? Enggak. Bosan banget gak sih? Bosan gak sih? Mending isi aja gak sih? Yuk, mendingan ke kantin. Gak ngerti juga. Yuk. Ini kamar mandi. Iya sih. Mau kemana kalian? Kamar mandi, Bu. Oh ya, udah cepet balik ya. Ya sekarang kok di sini sih nggak masuk? Kan tadi kalian izinnya ke toilet. Pasti kan gak boleh. Kenapa lah? Kan kalian izinnya ke toilet. Suka sama kita kan? Ya udah, bilangin. Mau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mak. Aku izin dulu ya. Silakan. Kan di kelas saya itu ada dua anak, namanya Sheryl sama Rosa. Nah, setiap pelajaran itu mereka itu kayak keluar kelas terus. Udah aku bilangin jangan keluar terus gitu loh. Dia itu izinnya ibunya ke toilet, tapi dia itu ke kantin dan nongkrong di taman itu. Nah itu udah berulang kali, hampir 1 semester malahan. Nah itu aku mau bilang ke ibu soalnya kayak mereka yang membuat masalah, tapi anak kelas juga yang kena gitu loh, kekanalan sama kenapa kalau gitu ibu mau lawan itu aja sih. Itu kelas berapa kamu? Kelas 11 ya? Kelas 11H ya? Iya. Oke, 11H. Gurunya siapa hari ini? Gurunya sekarang Bu Iza. Oh ya, Bu Iza. Oh, oke, pas matematika ya? Iza. Oke, makasih ya buat laporannya. Saya juga bilang ke Iza. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, saya sebenarnya dapat laporan gitu dari adalah yang lapor ke ibu, katanya itu kalian adalah anak-anak yang sering membolos ketika jam pelajaran. Apakah itu benar? Bener sih. Benar. Oke. Sheryl dan Rosa, kelas 11H ya? Iya. Oke, sebelumnya gini nih. Jadi terima kasih dulu Ibu sudah dihadiri begitu ruangannya oleh Sheryl dan juga Ananda, Rosa. Terima kasih untuk kehadirannya di sini. Ibu ucapkan apresiasi sebesar-besarnya lah kepada kalian yang sudah berniat begitu ya. Saya pikir ketika Anda sudah datang ke sini berarti Anda sudah ingin berubah gitu. Karena saya percaya bahwasannya setiap perilaku itu ada penyebabnya gitu. Nah, Ibu kumpulkan Rosa dan juga Sheryl di sini adalah dalam rangka untuk konseling kelompok. Siapa di sini yang sudah pernah konseling kelompok? Saya Bu pernah. Oke, apa tuh konseling kelompok kalau begitu Mbak Sheryl? Konseling yang dilakukan secara kelompok gitu ya Bu. Menyelesaikan masalah bersama-sama gitu ya intinya. Jadi Mbak Rosa, Mbak Sheryl, nanti selama beberapa menit ke depan kita akan melaksanakan konseling kelompok di mana nanti kita akan menyelesaikan bersama-sama gitu permasalahannya kita semua. Misalnya permasalahannya Mbak Sheryl apa, kemudian permasalahannya Mbak Rosa itu seperti apa. Nah, nanti kita bisa mendiskusikan bersama gitu untuk mencari solusinya. Tapi perlu diingat, ada asas-asas tertentu yang harus diperhatikan gitu ya dalam konseling. Apa tuh Mbak Sheryl, coba? Asas kerahasiaan. Betul, asas kerahasiaan. Karena Mbak Sheryl udah pernah ya jadinya tahu. Asas kerahasiaan itu harus benar-benar dijaga gitu. Jadi biarkan nanti pembicaraan yang ada di forum ini akan selesai di forum ini, nggak boleh dibawa keluar, misalnya disampaikan kepada teman-teman yang lain. Nah itu nggak boleh gitu ya Mbak Rosa, Mbak Sheryl. Iya. Oke, balik lagi ke topik yang tadi. Sebenarnya ibu di sini
memanggil kalian karena ya alasannya tadi ibu dengar ada anak-anak yang sering membolos ketika jam pelajaran. Nah itu katanya adalah dari kelas 11H atas nama Ananda Sheryl dan juga Rosa. Sebenarnya sebelum ibu nggak akan yang sampai kemudian menjudge kalian anak-anak atau enggak, cuman ibu mau tanya sebenarnya kenapa kok bisa membolos begitu ya. Sesuatu kan pasti terjadi karena sebuah alasan gitu. Nah dari Mbak Sheryl kemudian Mbak Rosa, kira-kira kenapa sih kok Mbak Sheryl dan Mbak Rosa ini membolos? Saya nggak suka sih Bu, matematika kayak susah gitu, jadi ya ngapain gitu, nggak ngerti juga kalau di kelas, saya bolos aja lah. Nggak ngerti dari segi penjelasannya matematika Bu Iza ya? Iya. Penjelasannya Bu Iza yang kurang atau memang Mbak Sheryl yang memang tidak suka begitu ya? Tidak suka dengan matematika? Nggak suka sih Bu. Sejak awal berarti memang? Iya. Oh oke. Tapi membolosnya ini dari awal banget atau baru akhir-akhir ini aja ketika sudah bosan banget? Baru akhir-akhir ini, soalnya udah kayak ya udah muak gitu Bu, jadi kayak baru dilakukan akhir-akhir ini. Oke, tapi Mbak Sheryl di awal-awal juga pernah mencoba gitu kan buat buat ikut kelas matematikanya? Iya pernah. Oke. Saya paham sekarang perasaannya Mbak Sheryl gimana. Kalau Mbak Rosa? Kalau aku sih sama sih Bu, sama Sheryl. Bosan sama penjelasannya Bu Iza itu Bu, kayak bulat gitu loh Bu, kayak gitu-gitu aja, aku tuh nggak paham. Terus aku diajak sama Sheryl ke kamar mandi yuk gitu, terus habis ke kamar mandi ternyata ke kantin, karena kayak ke kamar mandi ngapain lagi gitu loh Bu, mending ke kantin aja gitu. Oke, sampai di sini sebelumnya Mbak Sheryl, Mbak Rosa sadar enggak kalau misalkan perilaku itu nggak boleh dilakukan, kayak itu melanggar peraturan, sadar enggak? Sadar. Terus kenapa dilakukan? Nggak tahu ya Bu, mungkin ya itu udah capek aja gitu kali. Oke. Sekarang balik lagi nih ke pernyataannya Mbak Rosa tadi bilang bahwasanya gurunya itu kalau menjelaskan itu terbelit-belit gitu ya, bulat, akhirnya nggak paham, kemudian ya udahlah mending keluar. Nah itu sudah pernah dikomunikasikan belum? Kayak misalnya angkat tangan, Bu Iza terlalu cepat, atau Bu Iza bisa enggak lebih detail menjelaskan gitu, udah pernah belum? Belum sih Bu. Nah tapi udah keburu keluar, Iya, kan udah bosen. Oke, paham sekarang. Berarti Mbak Sheryl, Mbak Rosa kan sudah tahu nih ya, kalau misalkan perilaku itu bermasalah, perilaku itu nggak benar, nggak harusnya dilakukan. Kayak jam kelas ya harusnya ikut kelas. Apalagi Ananda berdua ini kan sudah kelas 11, bentar lagi akan menuju kelas 12. Nah itu kan kalau misalkan Ananda sering bolos kayak gini terus, bisa-bisa nggak lulus tuh. Jadi sudah tahu kan ya konsekuensinya seperti apa kalau misalkan bolos terus. Iya sudah. Sampai di sini mau berubah nggak? Mau. Yakin nih mau? Iya. Oke, kalau misalkan Anda benar-benar mau berubah, sekarang Ibu berikan satu tawaran begitu ya. Kita coba melakukan kontrak perilaku. Nah, di sini di lembarnya masing-masing, di Mbak Rosa juga Mbak Sheryl, ini ada yang namanya kontrak perilaku. Nah, kontrak perilaku ini dilakukan untuk mengubah perilakunya Mbak Rosa, Mbak Sheryl yang tadinya bolos itu mau diubah nih menjadi lebih sering bolos atau gimana? Lebih nggak bolos. Nggak bolos, jadi harus masuk kelas gitu ya, ke kelasnya siapapun, termasuk kelasnya matematika ya. Iya. Jadi nanti bisa dituliskan nih di sini, identitasnya ditulis dulu tapi ya, nama, kelas, jurusan, alamat dan sebagainya ditulis. Kemudian di lembar ini nanti setelah dituliskan identitas, Mbak Sheryl, Mbak Rosa tulis perilaku seperti apa yang ingin diubah. Ya, kemudian dirubahnya seperti apa di sini. Dari perilaku apa ke perilaku apa. Nah, itu nanti dituliskan. Kenapa ini penting dilakukan? Untuk sebagai pegangan gitu ya, sebagai penguat agar nantinya Mbak Rosa, Mbak Sheryl itu tercatat begitu. Artinya enggak yang saya pengen aja Bu, tapi saya nggak mau melakukan. Nah, PR lagi dong. Nanti saya dipanggil sama kepala sekolah tuh, gimana nih Bu, ada anak bolos terus. Nah kan, jadi harus ditulis gitu ya anak-anak, perilaku seperti apa, kemudian diberubah ke perilaku apa. Silahkan. Ya, sambil ditulis, sambil dihayati ya, kira-kira perilaku apa aja sih yang perlu diubah gitu.
dari Mbak Seril dan Mbak Rosa, khususnya terkait bolos kemarin itu. Nah, tulis. Ini ibu baru dengar laporan itu dari satu mata pelajaran aja nih. Kalau boleh tahu, kalian sering bolosnya itu di pelajarannya Bu Iza aja atau di pelajaran yang lain juga nih? Bu Iza aja sih Bu kalau saya. Kalau Mbak Rosa? Iya sama. Oke. Ya udah, tuliskan dulu. Nah, berarti setiap mata pelajarannya Bu Iza, kalian berdua keluar gitu? Iya. Langsung keluar atau mengikuti sejenak? Mengikuti sejenak terus habis itu izin ke kamar mandi. Biasanya izinnya saat berapa menit terakhir? Kadang kalau di pertengahan gitu kayak suruh ngerjain soal gitu kita keluar. Iya. Jadi kalian cuma hadir pas waktu dia ngejelasin, terus waktu Bu Iza udah selesai menjelaskan, suruh mengerjakan gitu kalian keluar? Iya. Ya Karena Allah. nggak bisa ngerjainnya. Oke. Nggak pernah kalian bertanya ke Bu Iza, Bu, gimana caranya mengerjakan ini gitu? Enggak. Kenapa nggak tanya? Malu sih Bu, soalnya kan kayak teman-teman udah bisa masa tanya gitu nggak bisa kan malu. Ya, jadi kita berdua keluar aja gitu. Daripada tanya. Iya. Oke, itu nggak bener ya anak-anak. Jadi harus diubah kayak yang entah kamu itu bisa atau nggak bisa ya harus sesuai dengan aturan. Artinya harus datang tuh ke kelas. Nah, solusinya seperti apa kalau nggak bisa? Ya tanyakan kepada guru mapelnya, kepada Bu Iza. Bu, maksudnya ini gimana sih? Nggak apa-apa, nggak usah malu. Kan kita sama-sama belajar ya kan? Gitu. Oke, sudah selesai? Oke, kita lanjut ya nanti. Untuk yang kolom kedua ini nanti ibu yang isi. Kemudian, nah teman-teman juga harus tuliskan nih kira-kira hadiah apa sih yang kalian harapkan, yang kalian inginkan ketika kalian sudah melaksanakan kontrak ini. Termasuk konsekuensinya seperti apa, misalnya hukuman apa yang harus saya dapatkan atau hal apa sih yang harus saya lakukan ketika saya tidak berhasil tidak membolos gitu misalnya. Minimal kalian harus kayak gini nih. Kan tadi problemnya udah ketemu ya kita bahwasanya pelaku membolosnya itu karena tidak paham atau tidak suka dengan penjelasan dari Bu Iza begitu kan. Nah, kalian selama beberapa minggu ke depan, misalnya selama 1 minggu, Bu Iza kan 3 kali kan matematika kan. Nah, selama 1 minggu itu kalian harus bikin harus masuk setiap waktunya. Jadi 1 minggu depan 3 kali matkul, 3 kali mapel kalian harus hadir gitu ya. Nah, hadiahnya apa tuh yang kalian harapkan ketika nanti kalian bisa hadir 1 minggu depan? Gimana? Ditulis di sini. Ditulis, silakan ditulis. Termasuk konsekuensinya. Nah, itu benar-benar harus Ananda lakukan ya. Jadi nggak boleh hanya sekedar ditulis. Oke, sudah. Kemudian ditulis di sini tanggal mulainya hari ini. Hari ini tanggal berapa ini ya? 11 Desember. Di sini ya, 11 Desember. Kemudian akan ditandatangani di sini. Silakan tanda tangannya kalian. Terus nama terangnya. Nah, supaya lebih terpantau, kira-kira ini ibu minta pertanggungjawaban dan juga sedianya dari teman-teman sendiri karena nanti ibu berharap perilaku atau perubahannya Mbak Rosa, Mbak Seril ini benar-benar permanen. Jadi ibu nggak mau menentukan nih misalnya saya mau dipantau selama 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan gitu. Jadi artinya biar terukur selama 1 minggu ke depan ibu bisa melihat nih kayak perkembangannya Mbak Seril kayak gimana sih. Mbak Rosa juga kayak gimana sih? Apakah dia hadir terus ketika matematika? Begitupun kelas yang lain. Atau Mbak Seril nanti akan bolos di pelajaran yang lain nih misalnya. Nah, itu supaya terkontrol kalian mau sampai tanggal berapa? Tuliskan di sini. Gimana kalau kita sepakati selama 1 bulan ke depan? Ada yang mau usul saran atau bagaimana? Keberatan? 2 minggu dulu kali Bu, biar
nggak langsung lama gitu, soalnya nggak yakin juga saya. Loh, kok gak yakin, gimana katanya mau berubah Mbak Sheryl? Iya, cuma kayak kelamaan Bu, kalau sebulan kita coba berapa minggu dulu. Oke, pelan-pelan gitu ya. Oke, silahkan teruskan selama 2 bulan ke depan, 2 minggu depan, sorry. Berarti akan selesai pada tanggal 31 gitu ya. Oke, sip. Sudah ditandatangani semua? Nah, sampai di sini kira-kira adakah yang ingin mengutarakan perasaannya atau ingin ngobrol? Sebenarnya saya itu bolosnya karena ini loh Bu, ada penyebab yang lain gitu. Ada yang mau diceritakan enggak? Sebelum nanti ini kemudian saya pegang dan saya jadikan bahan monitoringnya teman-teman sendiri, gimana? Kalau saya sudah cukup sibuk tadi, itu alasan saya sebenarnya ya gitu. Hanya karena Tidak suka matematika memang. Oke, paham saya sekarang dengan perasaannya Mbak Sheryl ya, tidak suka dengan matematika, kemudian nggak bisa ngomong karena nanti malu dengan teman-temannya yang lain, akhirnya memilih untuk keluar gitu ya. Iya. Oke, saya paham perasaannya Mbak Sheryl. Mungkin ya namanya anak muda ya wajar saja. Akan tetapi lebih baik lagi kalau misalkan Mbak Sheryl itu nggak apa-apa ngomong aja ke Bu Iza. Nanti juga saya akan ngobrol ke Bu Iza biar lebih terbuka sama teman-teman di kelas. Karena nanti kita kan sekolah itu kan memang tempatnya belajar ya kan. Jadi wajar saja kalau misalkan nggak tahu kemudian bertanya, itu wajar. Nah, nggak usah malu-malu. Jadi kalau misalkan nggak tahu tanya saja. Kalau misalkan Mbak Sheryl keluar, nah nanti akan dihukum tuh. Bisa-bisa kalau ini misalnya Mbak Sheryl dan Mbak Rosa ketahuan lagi satu kali lagi tidak membolos karena terlalu sering ya, nanti akan ada panggilan orang tua tuh gitu, karena mempengaruhi kelulusan juga, harus taat sama aturan ya kan. Iya. Paham? Paham. Oke, kalau Mbak Rosa gimana? Aku juga udah cukup sih Bu. Dan alasannya juga itu aja. Mbak Rosa ini cenderung mandat-mandat ya ke Mbak Sheryl ya. Soalnya diajak Bu. Oke, lain kali kalau Mbak Rosa diajak mau ke kemana ya? Ke tempat judi misalnya, apa Mbak Rosa mau? Enggak. Nah, jadi harus milah-milah ya. Maksudnya jangan ikut terus Mbak Sheryl kemana, ikut terus Mbak Sheryl masak mau berak, mau ikut berak juga, ya kan? Gitu. Nah, Mbak Sheryl juga. Jadi harus dua-duanya kita introspeksi gitu ya. Supaya nanti nggak ada lagi tuh laporan misalnya Mbak Sheryl atau Mbak Rosa itu bolos kelas. Nah, harapannya juga karena kalian sudah di kelas 11, jadi persiapkan untuk menuju ke kelas 12 nanti, di mana harapannya kalian berdua bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi nilainya harus stabil, oleh karena itu harus aktif masuk di kelas. Paham? Siap nggak berubah ini? Siap. Kalian mau kuliah nggak? Mau. Nah, itu dia, kalau mau kuliah berarti harus siap berubah. Yakin? Yakin. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kalau begitu, kalau dari Mbak Sheryl dan juga Mbak Rosa sudah cukup, ini Ibu terima ya untuk bukti kontraknya. Nanti insya Allah akan terus Ibu pantau dan Ibu temani begitu ya perubahan dari Mbak Sheryl kemudian juga Mbak Rosa. Nah, nanti kalau misalkan saya berharap sekolah ini akan menjadi wadah yang nyaman untuk kalian berkembang, sehingga kalau misalkan di tengah-tengah perjalanan Mbak Sheryl atau Mbak Rosa merasa nggak nyaman lagi, atau ada Bu kok misalnya Bu Siti atau Bu Rani tiba-tiba sering marahin saya atau yang lainnya, sekalian boleh bebas banget untuk cerita ke Ibu kayak gitu. Jadi biar sama-sama floor kita clear gitu ya, nggak ada takut-takut, nggak ada malu, nggak ada apa, kita bisa belajar dengan tenang, dengan aman dan dengan nyaman gitu ya. Oke, semangat berubah. Semangat. Oke, cukup sampai di sini berarti konseling ini. Cukup. Oke, anak-anak paham ya dengan tujuan dan juga apa yang ingin diubah tadi, paham? Paham. Siap berubah? Siap. Oke, terima kasih banyak ya kehadirannya Mbak Sheryl, Mbak Rosa sudah memenuhi undangannya saya begitu. Mungkin kita bisa melanjutkan di next kesempatan gitu ya. Kalau begitu konseling ini Ibu tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.
Terima kasih sudah menonton.